Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi harapan dan keinginan seorang ibu yang akan melahirkan seorang anak dari dalam kandungannya? Tentu, seorang ibu sangat mengharapkan anaknya lahir dengan sehat dan normal. Harapan ibu tersebut menjadi harapan bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berharap bahwa anak yang lahir membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan berharap akan masa depan yang baik baginya. Menjadi apakah anak ini nanti? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, penginjil Lukas pada hari ini mengetengahkan kepada kita tentang Elisabet yang telah lanjut umurnya. Genap pada bulannya akan bersalin dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yohanes. Kelahiran Yohanes Pembaptis membuat Zakaria mengalami kebisuan. Karena pada mulanya
ragu-ragu terhadap penyelenggaraan ilahi dan berkata, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Kebisuan Zakaria merupakan akibat dari ketidakyakinannya kepada malaikat. Akan tetapi, malaikat Gabriel mencoba menanggapi pertanyaan Zakaria itu dan berkata, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak akan berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut tradisi Yahudi, seorang anak lahir akan diberi nama menurut nama ayahnya. Namun, Elizabeth dengan tegas memilih nama seperti nama yang diberikan malaikat kepada Zakaria, yaitu Yohanes. Dengan perkataan Elizabeth itu, kemudian Zakaria meminta kepada orang-orang di sekitarnya batu tulis dan menuliskannya ke tanah dengan kata-kata, "Namanya adalah Yohanes." Setelah menuliskan nama itu, orang-orang pun terheran, dan seketika itu juga mulutnya terbuka dan terlepaslah lidahnya, lalu berkata-kata dan memuji Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yohanes merupakan berkat dan tanda kasih Allah kepada Zakaria dan Elizabeth, karena mereka tetap setia, taat akan perintah Allah, dan rendah hati. Peristiwa kelahiran Yohanes kiranya menjadi bukti kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu mendengarkan doa dan harapan setiap orang yang percaya akan kasih-Nya. Lebih dari itu, Elizabeth dan Zakaria bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kita pun dipanggil untuk hidup dan bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, dengan cara memberikan atau mendedikasikan diri kita dalam melayani sesama secara total. Melalui Injil hari ini, kita diingatkan untuk bersikap rendah hati seperti Zakaria, tetap taat dan setia pada perintah Tuhan dalam situasi apapun. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini. Semoga teladan hidup Zakaria dan Elizabeth menjadi inspirasi bagi hidup kami dalam mengikuti Engkau dalam jalan panggilan kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan kami
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.